Anoman dulu sekarang. Oh, Anoman takut banget nih. Dia kalau takut begitu, guys. Nah, dia takut sekali. Kalau mau gua tarik ekornya sebenarnya bisa kok. Wait ya. 1, 2. Audrey King of the Jungle, hari ini kita bersama Koberlios kembali, Mafia Bengkulu. Kita akan mencoba mengeluarkan 2 monyet kita yang ada di sini supaya bisa menjadi jinak. Iya. Betul ya? Betul. Jadi mereka biasanya di dalam seperti ini, guys. Kalian tahu, akhirnya setelah kita sekat kemarin, kita bolongin sekatnya, mereka bisa bersatu kembali. Berantemnya udah jarang-jarang sekarang ya. Jadi udah nggak saling melukai lagi. Makanya hari ini kayaknya udah prime. Gue setelah pikir-pikir mau nambah monyet 1 lagi, kayaknya tetap akan galak juga. Jadi paling bener adalah kata Koberlios harus dikeluarin ya, Ko ya? Iya. Jadi lebih gampang kita interaksi. Lebih gampang kita seperti ini ya. Kita mukbang kacang dulu ya, ngomong-ngomong hari ini. Jadi kita sekalian melatih mereka untuk ngambilnya pelan-pelan gitu ya. Join guys. Tuh, ngambilnya harus pelan-pelan begitu, tanpa kekerasan. Nah, kalau Ano tuh, kalau makanan pelan. Nah, kalau Hara begini guys. Lihat nih. Nih, tuh, tangan gua bisa dibukain tuh. Cuma habis itu kabur lagi. Biasa. Hara. Nih, sekali lagi nih, Hara kita kasih nih. Hara. Tangan gua dibukain. Set. Set. Iya, maling. Emang maling ya. Kalau Hanoman digituin ngamuk dia. Marah besar, oke? Mereka tahu kalau dibuka gemuknya mau masuk gitu. Jadi, for the first time in their life dia keluar dari kandang ya. Kita ready tongkat ini. Kalau someday dia ngejepit kita, ngegigit kita akan coba pelan-pelan masukin. Cuman ya, takutnya kekerasan kan. Sebenarnya nggak keras sih, kita pelan-pelan. Jadi kita akan coba kalungin, pasangin rantai, terus kita akan coba bawa keluar. Apa reaksinya? First time in their life. Kita lihat. Nah, kita kasihnya, no, lihat ya, direbut-rebut kan. Ngamuk dia. Kasihnya dikit-dikit supaya ini positive reinforcement namanya. Jadi, Koberli akan mengalihkan perhatiannya, gue akan mencoba menggunting ini supaya gue bisa masuk. Tapi kayaknya Koberlios juga bisa masuk sih. Bisa. Iya, jadi hari ini ada orang lain yang berani masuk bersama gua. Jadi gua tidak setakut kemarin. Enggak, gua nggak takut sih sebenarnya, cuman kita mendingan aman kan daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bantu jaga pintu ya, kawan-kawan. Nggak, Koberlios mau masuk? Ntar dulu aja, gua copotin sekat ini dulu. Iya. Kita ini waktunya pembukaan sekat, guys. Mari kita buka sekatnya. Siap terima di luar, kawan-kawan. Okay. Only me and him. Oke, apa yang kita akan lakukan? Gua ini ya, ngeker Ya. kepalanya kalau bisa dapat masuk di tali lebih bagus. Oke. Mau masuk kok? Sebenarnya sih kalau mau enak, kalau kita kasih tali kan takutnya panik nabrak deket muka tuh. Ya. Enakan kita di luar nggak apa-apa. Kita di luar nggak apa-apa? Oke ya. Cari aman aja. Cari aman ya. Oke, berarti tiangnya aja yang masuk ya? Iya. Oke. Trial pertama gua keluar lagi. Yang penting sekat udah keluar ya? Iya. Oh. Karena ngejaga safety muka kita sih. Yap. Sip. Kemungkinan besar sih dia tidak akan mau masuk ke dalam itu. Kalau versi 1 nggak bisa, terpaksa kita versi kedua. Versi kedua. Tetap ambil safety dari luar. Kita pegang dia nggak bisa narik. Baru pakai ini juga sama ya? Enggak, langsung masuk. Langsung masuk ke rantai. Oke, siap. Mari kita masuk. Oke, dia mulai sangat stres. Anoman dulu sekarang. Oh, Anoman takut banget nih. Dia kalau takut begitu, guys. Dia takut sekali. Ya, takut sambil menunjukkan bahwa dia perkasa. Ini gue baru pertama kali nih lihat dia begini nih. Seumur hidup
Gua baru pertama kali lihat dia begini. Ano. Lalu dialihin dari sana gua serok kali dari belakang. Bisa nggak? Bisa. Gua masuk tapi. Nggak usah. Dia harus hadap depan. Oh gitu? Menurut gua gitu. Oh ya udah, terserah. Jadi dia tuh ngeliatin gua terus kan kalau di dalam. Oh jadi dia Fokusnya aja. ke gua Ya terus. Jadi biasanya sih begitu. Karena kalau kita di luar dia nggak ada fokusnya kok. Oh. Fokusnya ke kita terus. Nih kalau kita di luar, kalau gua di dalam dia fokusnya ke gua nih. Ano. Oke, hati-hati ya. Dia dari sebelah situ ternyata. Nah. Ano. Mau dicoba? Soalnya dia kalau waktu itu sama kamera sih nggak masalah. Oke, gua berjaga-jaga sekali nih. Gimana? Dia tetap menghindar sih. Mau lu tangkap kok? Iya. Oke. Siap. Kalau mau ditangkap apa gua dari dalam ambil ininya? Kalau udah ditangkap ini, Udah aman. harusnya sih aman. Oke. Kita tinggal nanti begitu udah ketahan, minta tolong sama-sama ini, Ya. pegang Tangan sama tangannya. kaki ya. Sejujurnya gue bisa aja nih nangkap dari dalam, tapi ada kemungkinan gue kegigit sangat besar ini. Betul. Kalau tangan sih nggak masalah kok. Muka sih yang Muka, paling dekat iya, muka. karena dia lompatnya ke atas. Iya betul. Kalau udah takut dia kalau makanan ditolak kok biasanya. Masih mau nggak dia? Siap, yuk. Gue jagain yang ini. Siap, hati-hati, back up. Back up, aman. Jaga makanan terus ya, jaga makanan terus. Ano, oke. Oke, apa gua keluar? Lu berani kok di dalam, aman? Cukup. Lu berani di dalam, aman? Bisa. Oke, sip. Gua out. Kalau mau gua tarik ekornya sebenarnya bisa kok. Bisa. Bisa. Wait ya. Wait ya. 1, 2. Yuk. Up. Oke, Ano, it's okay. Oke, ini nggak tercekek sih. Enggak. Oke, aman guys. Jadi ini nggak tercekek, udah dilepas. Tali mau dari dalam, dari luar. Gua masih pegangin. Iya. Aduh, nggak ini gua apa-apa. bisa kegigit. Iya, nak, jangan sedih, nak. It's okay, nak. Nggak Sedih dia deh. Sedih. Sedih tuh. Dia baru sekali Ya, ini it's okay. diperkosa. Baru pertama kali, iya tuh, sedih ya. Good boy. Aduh. Ininya di dalam lagi. Nggak apa-apa. Kita ngetes rantainya dulu. Dibetot putus nggak? Enggak sih harusnya. Ada gunting di dalam. 5 menit. Keluar. Hah? 5 menit. Ya dia berusaha mau ngebuka pasti kan? Iya. Dia berusaha ngebuka. Itu dia sedih sih. Iya. Pasti sedih karena daerah kekuasaannya kita rengut guys ya. Jadi tapi kalau nggak begini tidak akan bisa menjadi jinak karena dia dari Betul. kecil nggak pernah ketemu kasih sayang Jadi orang. dia memang harus dikeluarkan dari wilayah Aman. teritorial dia. Zona nyamannya ya Betul. kok ya. Jadi hewan itu rata-rata seperti monyet ini ketika dia di luar kandang, dia nggak seagresif di dalam kandang karena dia merasa ini wilayah teritorial kekuasaan. dia. Jadi ketika dia udah dirantai aja sebenarnya satu sifat yang udah kelihatan banget dia udah lebih pasrah. Ya, ini dia udah kayak agak slow down. Jadi dia Lebih pasrah. mungkin ini kayak memang dari kecil dia nyamannya di sini, nggak pernah. Betul. Gua masuk pun kayak waktu itu dia rasa ini tempat dia nggak menghormati gua gitu loh. Nah, tuh. Untuk bikin dia jadi lebih Kan
nggak seagresif tadi. Ini di luar. Misalkan kayak tiang apa gitu yang gue bilang. Diikat itu ya. Kita kasih selongsong gitu. Sementara selongsong gitu kasih behel, dicantolin ini. Wah, per hari pasti jauh berubah. Ya. Karena dia udah bukan di wilayah aman dia. Betul. Kalau sekarang dengan udah dikalungin aja, perubahannya udah jauh. Jauh. Dia udah nggak nyerang kita. Cuman ini stres ya. Stres. Hitungannya pasti stres, pasti sedih karena ya namanya kayak orang kita Betul. keluar dari zona nyaman. Iya. Jadi bukan berarti disiksa, ini dikalung juga nggak kencang sebenarnya. Jadi sebenarnya ini bukan disiksa ya. Jadi gunanya ketika dia sudah jauh lebih jinak, jadi kita bisa untuk perawatan dia jauh lebih enak. Karena kayak gini nggak divaksin nih, kasihan dia banyak virus. Karena kita rencana memang mau kita vaksin. Emang tujuannya mau divaksin. Nanti mau kita vaksin massal bareng Mimi, Momo dan sama lain-lain. peliharaannya Kobelios. Kita mau vaksin bareng-bareng. Soalnya bahayanya nggak cuma ke merekanya, ke kitanya juga nih. Kalau misalkan someday kita kegigit atau gimana kan. Betul. Bisa mati kita. Apalagi rabies itu tidak bisa dianggap sepele. Betul. Bisa mematikan guys, nggak main-main. Bisa mati kita karena rabies. Ya, karena dari kecilnya mereka di dalam kandang ini kita nggak pernah masukin vaksin dan lain-lain. Terpaksa sangat gitu ya, harus kita coba kalungin dulu supaya bisa friendly sama orang lain selain gua. Jadi betul. Akhirnya sudah ada 3 orang yang masuk dalam kandang ini ya, betul. Selain saya. Jadi saya maunya itu biar siapa tahu nanti kita bisa bikin seperti video-video gue ya. Iya. Jadi semua nanti kita bisa bikin arisan. Ntar kalau bisa mereka ketemu sama si Sun Gokong, iya kan bisa ketemuan kan ya kan. Lumayan bisa main kartu bareng. Tahu-tahu keluarin tongkat ya kan, puter-puter mencari kitab dari timur, ntar bareng-bareng ya. Oke. Takut dia. Takut banget ini. Seumur hidup tidak pernah kena rantai sama sekali kan. Apa yang gue bilang, gue nggak bohong, gue nggak pernah rantai monyet gue. Betul. Sekali kena, jatuh mentalnya langsung. Betul. Sedih dia ya. Tapi ya ini bagian proses. Karena kita bakal vaksin dia. Dan kuku-kuku itu kan kita mau potongin gitu. Karena sudah terlalu berbahaya untuk kiper-kiper di sini pun yang membantu membersihkan kandang. Semua berbahaya. Tadi saya juga sekali cemes, ngocor ya? Ngocor darah. Ini kayak gue juga nih, ya ini semua hancur, ini gue juga hancur. Jadi kita berkorban juga sebenarnya guys. Nah buat yang bilang mereka itu pantasnya di alam, tidak bisa dilepas kembali ke alam karena yang pertama, naluri mereka untuk berburu makanan itu sudah tidak ada. Yang kedua, mereka albino. Mereka ini albino. Jangankan untuk bertahan hidup di alam, di dalam koloni mereka sendiri, mereka dijauhi. Dan matanya itu jereng-jereng gitu kan, tidak kuat dengan sinar matahari yang terlalu berlebihan. Sebenarnya kita kasihan. Memang banyak, kadang ada yang komen, lebih baik di alam. Ya, lebih baik di alam. Iya, mereka lebih indah di alam. Memang yang sudah di alam, betul. Silakan di alam, jangan diambil-ambilin justru. Betul. Cuman kalau ini yang harus kita bantu, kita akan bantu. Betul. Karena sebenarnya tipe albino itu ya daya tahan tubuh dia lebih lemah. Dan di alam mereka pasti punah. Dengan dirawat insentif di sini, mereka jauh lebih sejahtera. Makannya ya kan, makanya kalau kalian lihat gede-gede begini, gendut begini ya karena dikasih makan. Kurang sayang apa di Indo Exotic Pet ini? Atap. Sudah di atap. Karena apa? Mungkin ini awalnya nggak di atap ya. Berhubung ada monyet ini langsung di atap. Karena kasihan, matanya itu nggak kuat dengan sinar matahari langsung. Iya. Setuju. Iya. Jadi sebenarnya ini yang kemarin aku bilang itu bro. Hancur mentalnya itu ya ketika... ini nih ya. Iya ini bagian dari proses. Kita menghancurkan mental. Jadi gini ya, itu sama kayak anak nih masih SD nih, masuk atau SMP masuk SMA di ospek dulu. Betul. Ini nih proses ospek supaya dia ngerti bahwa ini cara mainnya begini, nggak bisa semena-mena gitu. Dan bukan berarti dipukulin, kita pun semua tadi safety dan tanpa unsur penyiksaan. Penyiksaan sama sekali nggak ada dicekik tuh, nggak ada. Ini juga tali rantainya tuh longgar nih, sini deh. Kalau nggak percaya, sini. Nih. Iya, it's okay. Nih. Tuh, rantainya tuh. Dia udah jauh lebih tenang. Jari gue bisa masuk nggak? Ya kan? Jari gue bisa masuk 3 ini sebenarnya, cuman nggak muat aja.
Jadi ini rantainya tuh kagak ketat sama sekali. Jadi gede rantainya, maksudnya longgar gitu. Betul. Jadi kenapa tadi kita menggunakan sedikit alat bantu ya? Ya. Jadi di sini kita nggak ingin mau merawat nggak mau riskan juga dan kok. nggak mau resiko karena nggak boleh reckless. ini baru akan kita suntik rabies perdana. Seumur hidupnya nih, ini mungkin umurnya 6 tahun, 7 tahun ya? Betul. 7 up sih menurut saya. 7 tahun lebih mungkin. Pertama kali lo suntik ya kan? Betul. Kurang sayang apa coba ya? Makanya tadi saya selalu ingetin, udah kita dari luar dulu aja. Karena ngapa? Kalau dari dalam, resikonya bukan kaki, bukan tangan, muka. Nggak bisa lagi bikin konten muka codet mah. Mending kalau codet. Minus. Kalau digigit, gitar rabies mati gitu ya. Bukan, udah nggak bisa. Ikut minus terawat juga nggak bisa. Mati rabies. Mati. Oke, apa yang harus kita lakuin setelah ini? Jadi setelah ini, dia kan udah tenang. Jadi kita boleh keluarkan dia dari kandang, kita lihat ekspresi dia dan reaksi dia di luar kandang. Pasti jauh lebih berkurang. Sebenarnya ketika kita tarik, dia nggak akan menyerang kita selagi kita tidak memegang dengan paksa. Tapi untuk maju ke depan, dia udah jauh lebih tenang. Jadi kayak sekarang ini dia udah merasa, wah, ternyata masih ada yang berani nangkep gua dia itu. Setelah 7 tahun lebih gua sendirian tidak ada kasih sayang. Ada yang mau kita vaksin. pengen perhatian sama dia. Betul. Jadi bukannya menyiksa. Jadi kita akan suntik rabies. Ya. Mungkin nanti ketika kita suntik juga pasti kita abadikan ya. Pasti dong harus di vlog juga. Momen ini nggak pernah lah, maksudnya kayak di Indonesia mungkin ada orang yang suntik monyet segede gini, ini gede banget ya. Betul. Gede banget dan suntik rabies. Betul. Oke. Jadi ini sebenarnya treatment yang sama yang dilakukan di dengan gokong. Gokong. Jadi gokong itu pertama seumur hidupnya juga nggak pernah dapat kalung. Bahkan pemilik sebelumnya nggak pernah keluarin dia di rumah kayak kita sekarang. Kukunya dipotong, divaksin nggak bisa. Jadi ya ketakutan. Mungkin owner sebelumnya mau tangkap, mau diperhatikan lebih baik seperti kita, mungkin kan dia kurang. Siapa yang mau bantuin, siapa ini, nanti yang megangin siapa. Nah, jadi ini sebenarnya sama treatment dengan yang dilakukan dengan Gokong dan Mimi. Jadi tujuan kita itu baik. Betul. It's okay. Enggak, gue takutnya dia stres banget, terus sakit gitu loh. Oke, dia nyengir. Wajar ya, nyengir. Tuh nyengir tuh, kalau dilihat mukanya dia nyengir dari sini nih. Kalau kita pegang dia nyengir. Ya ini mirip sama Jackson zaman dulu, ya kan? Mirip sama Jackson zaman dulu, takut ya, begitulah. Iya, ini kenapa orang nggak diapain? Begitu tapi emang bener lah. Tuhan itu baik, mengizinkan. Nggak sampai 5 menit tapi nggak sampai 5 menit ya. Cepet banget kita prosesnya. Iya. Padahal tadi di bayangan aku jujur ya. Ini dengan ruangan yang sesempit ini, dia bisa lompat sana sini. Kita bakal mungkin sampai larut malam kita untuk nangkep doang. Nangkep ini doang. Nah, makanya tadi aku bilang aku kayak bisa nangkep ekornya. Iya. Gitu tangkep des. Jadi udah lebih aman. Ano? Nggak diapain juga ya. Cuma pasang rantai loh, biar bisa divaksin. Padahal, ya itu, kita sayangnya baru mau prepare vaksinnya berikutnya. Padahal pas saat gini paling enak bener loh. Cos gitu dia ya. udah diem. Sebenarnya udah bisa ya sekarang juga ya. Iya. Cuman ya mungkin vaksinnya lagi di order ya. Lagi di order. Ini kita biasakan dia mau pakai rantai guys ya. Betul. Karena kalau dia nggak biasa menggunakan rantai susah mau diapa-apain. Betul. Gitu. Tapi kok perasaan lu gimana nih ketika seneng lah udah. Sok begitu dia udah itu sih sedih. Kecantol? Gua awalnya sedih banget karena waktu pas dia di kalung tadi dia kan kenceng banget ya nariknya. Maksud kelihatannya kayak orang kesakitan, tapi padahal nggak diapain kan. Iya, padahal dia itu seperti mau gigit tangannya gemes dia. Dia ya gigit itunya. Udah. Cuman untungnya ini hari gua. Iya, kayak untungnya waktu dimasukin dia anteng. Betul. Jadi nggak attack tangannya
Iya. Aldi tadi ya kan, kalau di attack Hampir tadi. hampir ya. Kalau kena ya deng ya. Wah. Hampir. Jadi itu fungsi nutupin pakai kaos juga Iya. supaya dia nggak bisa lihat juga ya kan. Betul. Takutnya ada tangan kita yang mati, dia hidup ya kan. Betul. Tujuannya nolongin dia malah kita yang mati ya kan. Wah. Betul. Repot. Oke guys, akhirnya udah kita ikat di sini. Proses ngeluarinnya tadi agak sedikit mengerikan ya sebenarnya. Cuman ini akhirnya kita bisa sedekat ini sama Anoman guys. Dan dia ini lebih tenang ya. Cuman dia tuh takut banget. Ya kok ya? Iya, betul. Mentalnya hancur ini udah. Cuman ini nggak diceknya, nggak ada, cuman ditarik keluar aja tadi. Cuman ya namanya monyet kan, pegangan kenceng banget. Nah ini udah mendingan nih. Misi hari ini berhasil. Berhasil. Reaksi dia di luar seperti ini guys. Cuman ini memang belum jinak. Ya, kita tetap harus waspada. Waspada. Oke, wow, hampir kena gue anjir. Untung kaki gue nggak kena. Dikit banget tapi tipis tadi tuh. Hano? Takut ya. Takut dia. Ini kalau takut monyet begini guys ya, mengecilkan badan ya kok ya. Iya, dan dia nggak mau ngelihat. Nggak mau ngeliat kita. Jadi kepercayaan dirinya itu mulai jatuh, hilang. Karena kenapa dia bisa kayak gini? Karena ini bukan wilayah teritorial dia. Teritorial, betul. Jadi ya karena ini wilayah teritorial dia bukan di sini. Jadi yang terjadi adalah ya seperti ini guys. Dia menjadi sangat-sangat takut nih, mengecilkan badan seperti ini, nggak mau lihat kita sama sekali. Betul. Kalau di sono dia nyerang-nyerang terus, iya. Ini sekarang kita sudah mengecilkan tingkat PD-nya dia. Betul. Untuk menyerang, jadi seperti ini. Kasihan ya, kasihan. Tapi ya ini caranya satu-satunya. Ini salah satu cara karena kita mau vaksin dia juga, mau potong kuku. Oke. Jadi ini gue sudah bisa pegang-pegang dia begini nih, dulu mana bisa ya kan? Perdana. Gue bisa pegang badannya seperti ini tuh perdana. Cuman ya ini kondisinya masih sangat stres. Betul. Kita nggak mau dia begini, kita maunya dia normal ya. Maksudnya memang dia mau dipegang karena mau dipegang. Betul. Bukan karena terpaksa begini. Betul. Gitu ya nak, oke ya. Ayo, mau berdiri nggak? Ayo berdiri yuk. Duduk. Tuh. Oke. Ya ini stres sekali ya. Tuh dia gigit kaki sendiri kan. Tuh tanda dari sebelum diangkat pun sebenarnya udah begini. Nah, waktu dia di luar, kita mau coba bikin dia bisa kontrol emosi dia supaya nggak gigit badan sendiri. Betul. Nah, monyet lu yang alfanya, apakah dia nggak gigit badan sendiri kok? Sama. Ngegigit badan sendiri. Iya. Tapi setelah udah jinak enggak kan? Setelah udah mulai dikalungin, dirantain, dia udah mulai jauh lebih percaya diri. Jauh lebih percaya diri ya. Nih kan, nunduk nggak mau diajak main artinya. Jadi ini treatment yang dulu Gokong dan Mimi alami juga. Sama persis seperti ini ya, Kok? Iya, hanya saja Gokong udah lewat. Berhasil. Tapi Mimi sampai saat ini masih. Tapi jadi mau loh ke badan gue dia. Mau. Tapi ketika dia di kandang kan dia jauh lebih kurang bisa kontrol dia punya emosi kan si Mimi. Betul. Oke nak, it's okay ya. You okay? Are you okay? Ya kasihan dia berdarah juga, jadi emang harus dikeluarin guys. Iya. Untuk pengobatan juga ini. Dan itu berdarah bukan karena penangkapan, karena dia gigit dari sendiri. Dari awal udah berdarah. Mungkin ya, di konten-konten sebelumnya ada. Ada, itu semua YouTuber kesini memang udah begitu. Iya. Jadi kasihan kan, udah sakit mental, dilepasin tambah sakit lagi. Betul. Nih di alam. Ini cara terbaik supaya kita bisa vaksin. Iya. Dan ini kita nggak reckless ya, ini maksudnya kita dengan sangat berhati-hati di sini. Betul. Ya nak, it's okay ya. You okay? Ano? Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good. Good boy, Ano. Sesuai. Good boy. Sesuai yang kita bicarakan kemarin. Ya. Ketika kalung dan rantai sudah terpasang dan dia keluar di kandang, dia pasti jauh lebih anteng. Jauh lebih anteng. Ini udah sangat anteng. Cuman ya muka curiganya nggak bisa kita hilangin ya. Muka curiganya kita nggak bisa hilangin guys. Tapi gue seneng banget ada progres akhirnya dari Anoman. Setelah 2 bulan di sini tidak ada progres. Semoga bisa lebih baik besok. Berapa? Ya.
5 menit. 10 menit lah ini. 10 menit. 10 menit kurang lebih. Oke? Kurang lebih 10 menit. I'm very happy. Ya, hasilnya seperti ini. Sementara di sini dulu ya beberapa Jadi hari. nggak salah ya. Kalau gue jinakin hewan itu cepat, karena step dan stepnya itu memang benar ya. Benar. Ya. Hey. Nggak cuma sekali ya, gue tadi nggak hoki ya. Tuh ya. Sudah bisa guys ya. Tapi nggak jinak ini belum. Betul. Belum. Matanya masih curiga. Matanya banget. curiga. Kita nggak mau bikin dia mata curiga. Kita mau bikin dia mata kepingin dipegang ya. Oke, luar biasa, terima kasih Ko Berlioz. Jangan lupa subscribe YouTube-nya beliau ya. Kontennya makan sih. Makan. Berlioz Kriswandi Channel. Itu dia. Cuman hobi kita sama. Sama-sama hewan. Oke. Betul. Luar biasa. Terima kasih guys. Komen di bawah. Nextnya Anoman harus diapain lagi ya? Atau Oke. Hara ya mungkin next. Betul. Kita tunggu. Besok kita Hara untuk kita treatment juga agar bisa divaksin. Ya, siap. Audrey, King of the Jungle. Bye-bye.